Oke teman-teman, kembali lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview lagi salah satu LED TV dan memberikan update harga terbaru dari TV Sony di seri KD50X 75K. Di video-video sebelumnya kita juga sudah pernah mengupdate dan sekarang kita akan mengupdate lagi karena spesial di hari ini TV ini mengalami potongan harga atau promo harga yang cukup lumayan, dan sekarang juga kita akan mereview kembali ya atau merefresh kembali apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV Sony di seri 50 inch-nya ini. Tapi sebelum video dimulai teman-teman ya, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat ya, inilah dia tampilan dari TV Sony di seri KD50X 75K. Untuk tahun ini merupakan TV best seller dari Sony ya. Selain dia memiliki harga yang cukup kompetitif di kelasnya, TV ini memiliki tentunya banyak fitur-fitur yang sangat dibutuhkan untuk kalian. Yang pertama itu dari segi kualitas layar, TV ini sudah menggunakan resolusi 4K SDR dilengkapi dengan prosesor X1 teman-teman ya. Jadi untuk prosesornya ini hanya Sony yang memiliki ya di prosesor X1. Selain itu untuk refresh rate-nya TV ini sudah mencapai 60 Hz dan untuk motion flow XR-nya sudah mencapai 200. Jadi kalian tidak usah khawatir apakah TV ini bisa digunakan untuk PS5, tentunya sangat-sangat bisa teman-teman ya. Selain itu fitur lainnya, TV ini juga sudah dilengkapi dengan ini dia ya, fitur-fitur tambahan seperti 4K X Reality Pro dan motion flow XR sudah saya jelaskan tadi di 200. Dan untuk audionya sudah menggunakan clear bass dilengkapi dengan Dolby Digital. Selain itu untuk OS-nya pun TV ini sudah menggunakan OS Google TV ya. Jadi untuk fitur-fitur lainnya seperti aplikasi dan lain-lain tentunya lebih komplit dibandingkan dengan Smart TV. Nah yang di sini agak menjadi kekurangan dari TV Sony ini, dia masih terdapat frame di bagian pinggiran TV-nya. Tapi tidak masalah teman-teman ya, untuk kualitas layarnya pun sangat mumpuni. Jadi untuk frame ini tidak terlalu, ibaratnya tidak terlalu penting ya, cuman kalah di tampilan aja. Tapi fitur tentunya sangat-sangat mumpuni. Oke, dan dari ketebalan kalau kita lihat dari samping, tampilan TV Sony ini pun juga agak sedikit lebih tebal ya. Dari segi bahan belakang dia menggunakan bahan fiber dan terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya. Jadi kalau dia overheat, dia bisa buang panas ke bagian belakang TV-nya, alias tidak balik ke layar ya untuk panasnya. Selain itu, untuk TV Sony di seri 50 inch-nya ini, dia masih terdapat adaptor seperti ini ya. Jadi ini tentunya sangat berfungsi sekali. Kalau dia ibaratnya ada tegangan listrik naik turun, ini tentu sangat menjaga TV-nya agar layar TV-nya terlindungi dari tegangan arus pendek. Karena itu salah satu poin ya yang paling sering merusak TV. Selain tegangan listrik naik turun, yang lain itu seperti overheat atau panas TV balik ke layarnya. Nah selain itu di sini untuk portnya pun juga lumayan lengkap ya. Kita akan nyalakan flash dulu. Nah ini kita bisa lihat ya, untuk port-portnya lumayan lengkap. Kita bisa lihat yang pertama itu ada di paling atas, ada 2 port USB, ada 2 port HDMI di bagian samping, ada headphone jack dan kabel antena. Sekedar info, TV ini juga sudah support dengan siaran TV digital. Selain itu di bagian tengahnya itu juga ada colokan HDMI dan optikal yang tidak bisa saya tunjukkan karena posisi bracketnya sangat nempel sekali. Nanti kita lihat di bagian input saja teman-teman ya. Nah ini dia untuk kelengkapannya. Nah oke, untuk kualitas speakernya sudah, tampilan layarnya sudah, dan untuk OS-nya nanti sekarang saya akan spill seperti apa sih tampilan dari Google TV Sony di seri KD50X 75K ini. Nah oke, sebelum kita masuk ke tampilan menu, saya akan spill tampilan remote dari TV Sony ini. Di sini kita bisa lihat tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini, masih panjang seperti ini ya, dan tidak terlalu tebal. Dan di sini masih terdapat nomor-nomor dan ada 4 aplikasi seperti YouTube, Netflix, dan Prime Video. Bisa voice juga ya untuk perintah suara langsung ke TV menggunakan Google Asistennya atau Google Voice-nya. Dan di sini tombol volume dan lain-lain seperti biasa standar ya. Oke, sekarang kita review untuk tampilan menunya. Nah, untuk tampilan menu di sini kita bisa lihat ya, karena dia sudah menggunakan Google TV, tentunya banyak aplikasi yang bisa kalian akses. Contohnya seperti TV, Netflix, Prime Video, ada YouTube juga, video.com, dan tentunya kalian bisa menambahkan banyak aplikasi di Google Play Store-nya. Kalian tinggal geser masuk ke aplikasi,
dan kalian bisa pilih aplikasi mana yang bisa kalian download, contohnya seperti hiburan, musik audio, pemutar audio, atau editor video, alat, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Jadi tentu Google TV ini lebih komplit ya dibandingkan dengan Smart TV, karena Smart TV masih terbatas. Di sini juga di bagian beranda ada film-film yang direkomendasikan dari Prime Video, dan nanti dia akan muncul juga yang lain seperti YouTube dan lain-lain. Oke, juga ada koleksi di sini. Dan untuk tampilan settingannya di bagian bawah ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, ada pengaturan gambar, ada mode gambar. Di mode gambar ini bisa kalian setting, ada settingan vivid, standar, cinema, game, dan grafis ya. Dan masih banyak lagi. Selain itu kecerahan bisa kalian setting, ada speaker output ya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk inputnya, di sini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa menambahkan lagi. Nah, ini ada HDMI, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, ARC yang bisa output suara ya, dan ada drive USB juga. Oke, dan untuk settingannya di sini kita bisa lihat ya settingannya. Kita akan masuk ke sini. Nah, ini kita bisa lihat settingannya, ada saluran input dan lain-lain, dan kita bisa cek untuk bagian sistemnya. Di sistem kita bisa cek tentang untuk versi Android-nya, dia sudah versi Android 11 ya. Dan untuk penyimpanannya dari TV Sony ini kita bisa cek penyimpanannya kurang lebih di kisaran 9,4 GB. Jadi lumayan banyak aplikasi yang bisa kalian install di TV Sony ini. Nah, oke, sekarang kita akan spill kembali kualitas gambarnya ya. Next ya, sekarang kita akan lanjut. Setelah pengetesan gambar, kita akan spill harga terbaru dari TV Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi langsung saja ya kita tes untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri KD50X75K ini. Dan di sini langsung menggunakan video yang sudah kita download ya. Kita bisa lihat ini dia kualitas gambarnya. Nah, coba kita ke mode vividnya, karena kita tadi setting kualitas gambarnya di cinema ya. Kita kembalikan ke, oh ini udah vivid ya. Nah, kita bisa lihat ini dia warnanya. Coba kita lihat dari bagian samping. Kita kembali ke bagian depan. Coba kita ke next video ya. Apakah dia bisa juga? Nah, kita ke ini paling atas. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini. Oke, kita bisa lihat ini dia tampilan kualitas gambarnya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja sih untuk tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Sony di seri KD50X75K. Dan sekarang sesuai janji saya akan spill harga dari TV Sony di seri 50-inch-nya ini teman-teman ya. Jadi untuk harganya itu kurang lebih di kisaran 7.199.000, dan setelah promo mungkin harganya bisa mencapai 6.900-an ya kalau kalian langsung beli di toko kami. Dan untuk harga ini nanti kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali teman-teman ya, dengan nama toko Grand Buimas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.